masuk kelas Nadia, Ciayo. Adik-adik yang ada di kelas Pratama, tetap semangat ya. Loh, jangan lupa dengan adik-adik Indria. Mana ya? Wow, semuanya sudah hadir. Selamat pagi, anak-anak Lause Indria. Nah, adik-adik, kita akan masuk ke dalam ibadah sekolah minggu. Tapi sebelumnya, Jangan pakai baju tidur dan golek di tempat tidur ya adik-adik. Jangan berlari-lari dan makan-makan. ya, mari kita persiapkan hati kita. Kita masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita bersedia hati saat teduh dimulai. Amin. Mei, mintalah rotinya satu, mama saya buat antar sarapan loh. Nggak mau lah, nanti habis. Ini untuk makan malamku, ini untuk besok pagi sarapan. Nanti digantiinnya. Nggak mau lah, nanti habis. Mei, tidak boleh pelit-pelit. Kalau punya harus berbagi, karena Tuhan Yesus akan memberkati kamu. Berkat, apa tangan Tuhan dari atas turun ke bawah kasih rotinya? Bukan seperti itu, Tuhan bisa menggunakan orang lain untuk memberkati kamu. Oh, iya ya Lause. Iya. Kasih ya. Nah, adik-adik yang di rumah, kita kalau ada sesuatu, kita nggak boleh pelit-pelit. Kita harus berbagi, karena Tuhan akan memberkati kita. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Mei, apa gunanya mata? Untuk menyontek. Pada saat ujian tidak pandai menyontek punya kawan. Kalau kamu, apa gunanya telinga? Kalau telinga untuk saya, untuk dengan musik joget-joget Lause. Iya, joget-joget tapi untuk memuliakan nama Tuhan ya. Kemudian mata bukan untuk menyontek, untuk berbuat yang baik. Nah, adik-adik yang di rumah, Tuhan menciptakan kita anggota tubuh, mata, hidung, telinga, mulut, semuanya itu dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ding
Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu kepada setiap kami hingga pagi ini. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rasul, saya pernah dengar loh, buah roh. Apa itu buah roh ya? Oh, buah roh itu di dalam Alkitab ada tercatat, ada 9. Di antaranya kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan Lause juga ada lagunya loh tentang buah roh. Iya benar. Ayo adik-adik yang di rumah, kita sama-sama bangkit berdiri, kita bernyanyi, kita pakai gerakannya ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus setiap hari. Shalom adik-adik, selamat pagi. Masih tetap semangat beribadah kan? Oke, sebelum mendengarkan cerita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada setiap kami hingga pagi ini. Kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan yang memberikan kami konsentrasi sehingga kami boleh mendengarkan cerita dengan baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di suatu desa ada seorang anak kecil, matanya buta. Pada suatu hari ayahnya membawa anak kecil itu pergi berobat. Mereka pergi berobat ke dokter mata. Setiba di tempat dokter itu, dokternya langsung memeriksa mata anak kecil yang buta itu. Dan papanya bertanya kepada dokter itu, "Dokter,
apakah mata anak saya dapat disembuhkan? Tanya papanya kepada dokter itu. Jawab dokter itu kepada papanya, bisa, tapi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Akhirnya orang buta itu dan papanya pulang ke rumah dengan hati yang kecewa. Karena mata anak itu tidak bisa disembuhkan. Mereka tidak mempunyai uang. Mereka orang miskin. Nah, adik-adik, kita sungguh bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita dengan gratis, cuma-cuma, tanpa biaya apapun. Kita akan memulai cerita dengan tema Yesus menyembuhkan mata orang buta. Di suatu hari, Yesus melanjutkan perjalanannya. Rupanya ada orang buta yang terus mengikuti Yesus. Dia berkata dan berseru kepada Yesus, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dia terus mengikuti Yesus sampai Yesus masuk ke dalam sebuah rumah. Setiba Yesus di dalam rumah itu, Yesus berkata kepada orang buta itu. Dia berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Orang buta itu segera menjawab Yesus. Katanya, "Ya Tuhan, kami percaya." Kemudian Yesus menjamah mata orang buta itu. Dan dengan seketika Yesus berkata juga kepada orang buta itu, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Nah, dengan seketika meleklah mata orang buta itu. Dia sangat gembira sekali karena dia sudah dapat melihat Yesus telah menyembuhkan mata orang buta itu. Tetapi Yesus juga berpesan kepada orang buta itu. Pesan Yesus kepada orang buta itu, "Jagalah supaya jangan seorang pun yang mengetahui hal ini." Adik-adik, mengerti nggak apa yang dimaksud Tuhan Yesus itu? Maksud perkataan dari Tuhan Yesus itu supaya orang yang menghambat perbuatan Yesus untuk berbuat baik itu tidak mengetahui hal itu. Nah, adik-adik, kemudian orang buta itu keluar dia dari rumah itu dengan sangat gembira dan memasyurkan nama Tuhan. Dia sangat gembira sekali karena dia sudah bisa melihat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus kita dapat menyembuhkan mata orang buta tanpa mengeluarkan biaya apapun. Kita bersyukur kita mempunyai Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita. Dia memberikan kasih-Nya kepada kita dengan gratis, cuma-cuma, tanpa biaya apapun. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan kita. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kasih-Mu kepada setiap kami. Biarlah kasih-Mu itu senantiasa menyertai kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini diambil dari Efesus 2 ayat 8. Dihafal ya adik-adik. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jangan lupa dihafal ya adik-adik. Mei, sejak saya kenal kamu sampai sekarang, mulai badanmu kan tetap gitu, nggak kurus-kurus. Pakai baju apa aja pun tidak cantik. Gimana kamu? Kuruslah sikit, senam. Mi, Senyum aja. aku
Aku heran loh nengok si Amei ini. Walaupun dia dihina-hina, diolok-olok, dia tetap tersenyum, gak marah. Iyalah, biarpun kita dihina, diolok, kita harus tetap tersenyum karena Tuhan beserta kita. Pantas. Dalam suka duka tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil. Kekuatan, kedudukan boleh kau ambil. Asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. 好，小朋友，我们要结束今天早上的主日学崇拜，让我们一起站起来，我们念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一见试探，拯救我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。主日学校放学后，我们要回家去。再会吧，再会吧，愿上帝保护你。再会吧，再会吧，愿上帝保护你。Selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Sampai jumpa, Allah besertamu. Sampai jumpa, Allah besertamu. 那小朋友，让我们来默祷。小朋友再见，上帝祝福你们。